rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada terhormat Bapak Ketua Sawu dan Ibu Ketua Desa, pada terhormat Ketua dan Anggota PDT, pada terhormat Ketua dan Anggota DPRD, pengurus TPPKK, pengurus ABS, pengurus sehat, seluruh pengurus tim ABCADES Desa Waru, Pejuang Perubahan tahun 2025 yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan pada kesempatan malam hari ini atas segala karunia nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita di berdoa pada salam dan kepada sebuah berusaha. Kedua kalinya salam dan salam dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena kesempatan beliaulah kita bisa mengeluh, kita bisa mengenal diri Islam sebagai pegangan kita, pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia. Bapak Ibu hormati, sebelum kegiatan malam hari kita lanjutkan, mari kita baca Rasulullah Fatihah. Semoga Allah memudahkan melancar hajat dan pekerjaan kita. Pada saat hari ini pembahasan atau lanjutan pembahasan ABCADES Perubahan setelah Musdus 1 dan 2 yang mengundang Pak RT Pak RW di lingkungan Desa Waru telah dilaksanakan. Tahapan sekali lagi adalah di tahapan di lembaga. Selanjutnya adalah tim ABCADES merumuskan apa yang telah dimusyawarahkan, apa yang telah diajukan dari masing-masing lokal atau masing-masing wilayah, serta hari ini adalah pembahasan yang diajukan dari PKK, RDS, Desa Sehat, dan ada BPD serta BPD. Semoga Allah memudahkan melancarkan hajat kita. Lahul Fatihah. Bapak Ibu hormati, mengulangkan tugas sebelum kegiatan langsung di pembahasan program untuk membuka kesempatan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua LPRD beserta anggota, Ibu Ketua LDS beserta jajarannya, dan yang kami hormati tokoh masyarakat dan tim ABCADES tahun 2021-2029, dan yang kami banggakan media online Pak Yes, karena saya tak tahu nama aslinya, jadi namanya Pak Yes, Pak Dian Yes. Terima kasih selalu meliput kegiatan di desa. Bapak Ibu yang kami hormati, tak lupa Pak Kades juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat dan staf yang senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan apapun yang ada di desa. Marilah Bapak Ibu kita bersyukur nikmat Allah bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan rohani jasmani kita, dalam artian roh kita masih nyambung dengan jasad kita. Medeni tanggung-tanggung roh lepas dari jasad berarti mulai ngeta. Jadi kita mensyukuri nikmat itu, awalnya itu bahwa hidup roh kita masih bergabung dengan jasad kita. Alhamdulillah. Terus kegiatan kita setiap saat dijaga oleh Allah.
sehingga positif terus itu, nggak pernah negatif. Nah itu yang kita nikmati, kita sekali dijaga. Mau berbuat negatif lu nggak iso, selalu dijaga sama Allah, positif terus. Nah disitulah yang perlu kita syukuri. Salawat salam kepada Nabi Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberi suatu hal yang baik, contoh yang baik, sehingga kita bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita bisa membedakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan dengan rapat hari ini yang kemarin musyawarah dusun mulai dari tingkat RT dan RW 1, kemudian musyawarah dusun lagi periode kedua. Nah sekarang musyawarah dusun mulai dari pesantren Kerajaan 1, Kerajaan 2, dan Sakti. Tapi pada hari ini Pak Kades tidak mengundang RT dan RW, Pak Kades mengundang lembaga bersama tim RPJMDes di tahun 2021-2029. Mudah-mudahan nanti dengan usul-usulan yang kemarin itu dari RT dan RW itu dirangkum menjadi satu, sehingga nanti misal dari tim RPJMDes satu person di RPJMDes 8 di samping di RPJMDes itu rencana pembangunan jangka menengah desa ini mulai tahun 2029 karena Pak Kades ada tambahan 2 tahun. Tidak terasa 2 tahun sampai itu selesai. Ini tidak terasa karena teman-teman itu yang teman-teman Burek Sari yang 5 desa itu Bebelekti, Burek Sari, Madaeng, Keduk, Kepu, Padun Asli. Benar-benar ngomong 2 tahun Pak kalau sobat asli. Mereka kok gini sudah 2 tahun. Dan sekarang yang model baru, sebelum masa berakhirnya 9 Mei beliaunya, sebelum 9 Mei itu sudah ada pilihan. Jadi Januari sebelum sudah membentuk panitia. Berarti Pak Kades besok begitu, Bapak BPD, Bapak LP, Pak Sekdes, Pak Kades besok sama. Periode dengan Pak Kades berarti tanggal 3 Maret insya Allah. Berarti tanggal 3 Maret. Berarti sebelum 3 Maret 2029 ya. Berarti sebelum 3 Maret itu sudah pembentukan panitia lagi pemilihan kepala desa baru. Seperti itu. Insya Allah ya kalau enggak Januari itu belum ada gitu. Seperti itu. Karena panitia baru itu begitu informasi dari kecamatan seperti itu menyatakan bahwasanya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan apa PJ dulu apa itu kemudian sekarang kelihatannya sebelum masa berakhir kepala desa itu ada pilihan terlebih dahulu. Terus kemudian perangkat apabila mencalonkan kepala desa harus keluar dari perangkat, mengajukan keluar dari perangkat. Kepala desa apabila ingin jadi dewan, kepala desa ingin menjadi dewan, kepala desa harus keluar dari jabatan, tak boleh cuti. Kalau dulu perangkat masih boleh cuti, perangkat yang baru ini perangkat insya Allah ini perangkat harus keluar dari ini, dari apa namanya keperangkatannya dulu, lalu menyalurkan ke desa. Kalau perangkat ya langsung keluar. Informasi dari Bupati kemarin saya rapat dengan Pak Bupati seperti itu. Tapi nggak tahu Pak Bunya sudah turun atau belum tidak, karena Bapak hanya rapat dengan ada Pak Camat, ada
Bupati yang menyatakan seperti itu. Karena banyak keluar dari perangkat yang banyak mencalonkan, akhirnya ketika perangkat tadi tunggak gak diterima, gue kira terus jadi juri gitu, jadi juri seperti itu. Makanya Pak Bupati kemarin apabila perangkat mencalonkan kepala desa harus mengajukan keluar gitu. Terus Pak Kades juga sama, kalau saya mengajukan saya menjadi anggota dewan, saya harus keluar dari kepala desa. Karena Pak Cari ini kalau saya jadi dewan, kalau balik Pak saya ke dewan tahun, kalau balik Pak Cari ini, mungkin Pak Cari siap, tapi mana mau dewan mau, nggak terbiasa dari Pak. Dan kita ini kemenang dewan Pak Cari, kan jenengan cocok ke dewan mawon. Mungkin Pak Cari siap, sama proyek mau partai opor, ojo partai guna dulu ya. Jokowi di sini. Dengan mau Bapak sekarang itu sudah dekat sama Nyedangan, Waru. Nah jadi kan dukung kabel Pak. Kalau dewan begini, oh ya enak aja sambil ya kan. Kayak PP itu kali. PP itu sumpah nggak dapat. PP satu mobil Pak. Nah itu kok aneh dia gitu di dewan. Gitu. PP itu berapa sekali ya Pak? Dari Pak. Kan kok aneh dia itu. Ini pengalaman nih. Kan jadi kan ada dewan di baru sini Pak. Ngawin Pak. Pokoknya ada dewan di sini sama jago. Karena ada dewan di sini, teman Pak, HE dewan Pak, sama dengan kisah mereka dan tahun itu iso. Kau ingin desa sana mulio, jalur popo iso, bener. Kayak Pak Wares itu, 10 desa, ya 10 desa ini sampai kelihatan sopo sih nyeneni tahu kok Pak. Itu Pak khusus ini. Jadi itu aja pengetahuan sedikit untuk panjenengan. Benar mau sekiranya awak mau jadi dewan sama dihukum ya. Karena Pak Cari itu mau di dewan. Ya tadi itu suka-suka amin kan mau. Amin mau. Iya desa waru jasa 1,5 setahun keturutan. Ya tetap Jawa Pak, aku pas di dewan paling enggak ya Jawa. Loman. Itu ngeten ya Pak. Apa tuh produk ini kan tegang mau DJP. Kan ibu-ibu ngeten. Jenenge nek pados mantu, ibu-ibu. Nek pados mantu kok tinggal ngomong pun. Sampe pados wong lanang sing Jawa. Wong lanang sing loman iku wis enak wis. Wis tenan nek golek mantu wong lanang sing Jawa. Pola sing loman, mesti enak iki. Wis, nggawa tapi mau medhit iku sampe susah. Ana motor gak dikek kopi kok. Kan medhit. Mulai kan terus tiket Bu. Kan itu kalau tiket. Apa gak malah sampe nek mantu Jawa masalah. Nggih. Enak. Mulai udah dhewe, jangan berangkat sendiri Mas sudah. Harus ada yang nganter. Nanti habis itu pulang lagi gak apa-apa Jawa. Jangan naik bis, naik pesawat saja. Kan enggak kacau. Bisa lupa soput kotak-kotak di Jama ini untuk ibu-ibu loh. Itu aja dari Pak Kades untuk melantur karena memang supaya dengan agak tegang sedikit melantur tapi manfaatnya aja. Mudah-mudahan rapat hari ini bisa memberikan suatu kontribusi yang sangat luar biasa untuk kebaikan Desa Waru, untuk membangun Desa Waru dan menjadi lebih baik. Itu aja dari Pak Kades. Pak Kades mohon maaf apabila ada suatu hal yang kurang baik, kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampai kepada Bapak Sahabat Kebutuhan Kita. Bapak yang hormati Ibu BD, BMD, Ibu TPPKK, Ibu SDS, perangkat. Alhamdulillah pembahasan kita dimulai dari RDS yang untuk masuk RDS yang 2027 dulu, yang lama bukan. Kita review dulu PR-nya
dari BRRD Desi yang lama itu masih ada di mana? Ini yang untuk, oh iya ini belum ada di PKK. Berarti kalau untuk ini kan masuk di PKK. Review dulu untuk PKK. Dulu ada juga di dalam perumusan PJMDes yang pertama untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Mohon untuk pengurus PKK mencermati ini jika masih belum dilaksanakan bisa diingatkan kita. Yang pertama pembinaan administrasi umum sudah dilaksanakan, lomba administrasi sudah dilaksanakan, peningkatan kapasitas kelembagaan juga sudah, pengembangan masyarakat PKK juga sudah, di pemberdayaan masyarakat di Pospindu naik Pak. Sosialisasi Germas juga sudah, pelatihan kader sudah, PMT untuk peserta juga sudah, Pospindu sudah dibentuk. Untuk saat ini dijadikan satu dengan seluruh posyandu disebut ILP. Kemudian ada penggunaan Sapras Pospindu, pengadaan obat, seragam, meja semuanya sudah dilaksanakan. Yang untuk kegiatan dari Pokja berapa Bu? Yang kalau untuk kesehatan itu? Pokja 4 ya? Pokja 4 di sini. Masuk ke Pokja 1, ini yang pertama Jumat bersih, senam, kunjungan ke PAUD, pembinaan karakter anak sudah dilaksanakan. Yang kunjungan ke PAUD, pembinaan karakter di dalamnya adalah pembinaan karakter anak. Kemudian ada parenting, pola asuh anak juga sudah, penyuluhan bahan narkoba bekerjasama dengan Kartar ini. Kemudian penyuluhan remaja, pernikahan dini, trafficking, perhubungan juga sudah. Penyuluhan perlindungan anak dan kekerasan seksual pada anak, insya Allah sudah kalau nggak salah. Sudah ya. Kemudian pembentukan kelompok simulasi, ini yang belum. Nggak salah. Yang simulasi ya. Kemudian ada penyuluhan tentang bahaya kanker serviks, ini kan sudah ya. Pernah periksa itu yang di sana mana? Ya kan kalau nggak salah PKK pernah mengadakan pemeriksaan belum ya? Oh yang puskesmas. Kalau mengadakan, apakah harus mengadakan puskesmas? Pertanyaannya, ketika PKK mengadakan, apakah harus mengadakan puskesmas? Iya juga loh. Nah, program ini kan dengan susun untuk kita adopsi untuk dilaksanakan. Berarti secara garis besar kan sudah dilaksanakan, cuma rentang waktunya mungkin kalau memang ada kegiatan lagi di konseptualnya adalah kegiatan ini berapa bulan sekali, 1 tahun sekali, seperti itu pelaksanaan konsepnya. Jadi ketika kita memasukkan ke RPJMDes itu ada yang namanya adalah waktu pelaksanaan. Nah itu nanti bisa diperhitungkan kegiatan ini. Yang nomor 6 kelompok simulasi belum Pak? Ini ya. Jualannya belum. Pemeriksaan sudah. Pokja 2 BKB Anjaksana Parenting Tumbuh Kembang sudah ya. Kemudian ada pengembangan taman baca ada. Soalnya di RW 9 Pak Bu kita pernah meluangkan untuk kegiatan pembangunan taman baca. Nah, seperti itu. Yang konsep di PKK belum. Selanjutnya kami mohon di desa itu kan ada perpustakaan. Silakan di Pokja yang membidangi ini untuk bekerja sama dengan kegiatan TPKB yang di perpustakaan PKB yang ada Bu Sinta. Silakan untuk
kerjasama untuk pelaksanaan ini. Jadi ada banyak buku yang tidak dalam terbaca. Insya Allah hari Selasa ya, ini ada kunjungan perpustakaan. Selasa Rabu. Nah itu saya sudah share ke tiap-tiap sekolahan, khususnya Al-Khatib, Minu, sama SD untuk ada di sini. Biasanya kita tempatkan tikar di sini. Untuk yang depan itu adalah perpustakaan keliling. Nah, itu anak-anak membaca di situ. Jadi mungkin Bu Kades untuk Pokja 2 ini nanti disiapkan personelnya yang bisa kerjasama dengan TPKD yang membidangi perpustakaan. Karena pagu perpustakaan ini sering tidak terpakai karena memang tidak ada kegiatan untuk parameter perpustakaan itu gini, berapa kunjungan dalam setiap harinya yang diakumulasikan dalam satu minggu menjadi parameter, berarti tingkat membaca warga sekitar khususnya anak-anak ada parameter tertinggi di situ. Nah selama ini perpustakaan itu tidak akan pernah dibuka kecuali kita naruh beras, kita naruh pupuk, nanti tidak pernah dipakai untuk membaca. Lanjut ke pengembangan TK dan PAUD. Pengembangan TK sudah, khususnya di TK dan wanita. Termasuk kemarin itu di APBDes kita adakan kegiatan edukasi bencana untuk anak-anak. Kita menggunakan TK seluruh desa Waru. Itu sudah dilaksanakan. Yang pengembangan PAUD mungkin yang belum, yang PAUD itu. Kemudian ada prakoperasi UP2K, insya Allah sudah, malah sudah bentuk Kopdes. Pengembangan UMKM sudah rutin dilaksanakan sertanya malahan. Pelatihan keterampilan di kelas menjahit pernah kerjasama dengan Bu Mulia dengan pihak dinas. Kan berapa? Bukan waktu menyerahkan belum. Berarti yang ini dikasih tahu Mbak Dewa. Pelatihan dan pengembangan dagang online pasar GW ini belum. Sudah belum yang ini, pelatihan nomor 8 ini. Sudah ya? Pasar desa. Kalau pelatihan online sudah tahun 2023 kalau nggak salah. Itu ada. Lanjut ke Pokja 3 Pak. Pelatihan keterampilan ada menjahit, menyulam, etika berbusana sudah, lomba etika berbusana juga sudah, lomba kuliner juga sudah, hatinya PKK sudah ya. Apa hatinya PKK? Hatinya PKK Pak PKK. Halaman tertib, indah, nyaman. Konsepnya di mana berarti? Sosialisasi atau diikat atau apa? Atau sasarannya apa sasarannya? Yang dilakukan dari PKK apa pelatihan sosialisasi? Berarti kan sudah juga baru dilaksanakan. Termasuk lomba lingkungan kan upaya dari ini. Kemudian lanjut ke penyuluhan rumah sehat. Rumah sehat belum? Penyuluhan rumah sehat. Itu sehat belum? Ini menggandeng siapa Bu Lisa? Kalau penyuluhan rumah sehat? Oke.
Puskesmas. Mohon izin Bapak, ketika rapat dengan lintas sektoral bisa disampaikan Ben Puskesmas itu juga open seperti ini. Data ini sudah kita sampaikan kepada mereka juga, tapi kadang-kadang Puskesmas itu tidak menyampaikan ke bawah seperti itu. Berarti mereka menunggu bola dari kita. Kemudian lomba lingkungan sudah, pelatihan pengolahan sampah rumah tangga juga sudah, Pokja 4, pencegahan stunting sudah, pos gizi sudah, KPASI sudah, kelas ibu hamil dan balita sudah, menurunkan AKI AKB, AKI angka kematian ibu, angka kematian bapak, itu. Loh, AKB kalau AKI kan ibu. Oh baik. Sudah nih, Pak Sofi, rutin kan sama ya. Kalau ini belum, parah kita. Benar, kalau ini belum parah kita. Karena hubungannya dengan kegiatan yang ada di posyandu rutin. Berarti posyandu kita nggak jalan sampai kita nggak ada AKI AKB-nya ini. Jadi mungkin insya Allah sudah, cuma belum langsung masuk ke sini. Meningkatkan kesehatan ibu hamil juga sudah, penataan ibu hamil juga sudah. Pembinaan administrasi Pokja sampun nggih Bos. Pelatihan kader posyandu juga sudah. Pendataan pelaksanaan usia subur sampun. Lomba balita ibu ASI dan administrasi belum, sudah. Yang nomor 7 sudah, nomor 7 sudah. Sudah berarti ya. 2 tahun lalu berarti sudah Bapak toh. Kemudian posyandu cerdas cermat yang periode Pak ada sebelum ya. Belum Pak. Yang RPG ini belum berarti. Cerdas cermat belum. Pengadaan perlengkapan dan sapras posyandu, seragam posyandu sudah. Sosialisasi SIM ini kenapa SIM sama SIM manajemen ya, berhubungan dengan ini dari harus masuk ke PKK kabupaten ya. Oke, belum Pak, Sret kabupaten. Pengembangan tempat bermain anak, ruang terbuka hijau belum. Untuk ini sudah ibu-ibu, apakah ada yang belum tercantum keterangan belum? Monggo dari PKK mencermati Pokja 1 sampai Pokja 4, kira-kira yang belum terlaksana mana nanti menjadi proses pengadaan program 2026-2027 yang kita laksanakan di 2 tahun sebelum penambahan masa jabatan. Ini kan review dulu. Pak Kades itu masih punya PR 2 tahun ke depan, 2026-2027. Tambahan yang di 2028-2029. Nah, tambahan yang masuk Pusdus kemarin itu kita ketika PR sudah dilaksanakan berarti kita masuk di 2026-2027. Tapi ketika 2026-2027 masih ada, prioritas kita selesaikan dulu baru masuk ke 2028-2029. Nah, PR ini
kita serahkan di 2026 2027 gitu. Kalau itu apa sama dengan yang di sini, berarti nanti akan kita breakdown. Monggo Ibu sudah dari tadi pokja 1 sampai pokja 4. Menjahit itu di program baru apa yang review? Ada. Oh belum ya. Yang menyulam sudah. Menjahit belum. Tapi masuk di pengajuan baru ya. Nanti dilihat yang baru tadi apa. Monggo yang lain yang belum ada. Ada lagi yang belum? Tumbuh kembang, parenting tumbuh kembang. Konsepnya mendongeng itu gimana? Apakah seperti kegiatan kunjungan ke kunjungan ke TK kemudian mendongeng, ataukah mengadakan mendongeng di sini, ataukah mendongeng di rumah kepada bapaknya? Itu maksudnya gitu. Konsep mendongeng ini kan abstrak gitu menurut saya. Gitu loh. Ada kegiatan kunjungan ke TK, berarti kita mendongeng. Kalau bapak-bapak ini bukan mendongeng, tapi diceritakan nabi-nabi kan seperti itu. Gitu. Jadi bertemu konsepnya ini nggak abstrak gitu. Kira-kira gimana Bu? Ketika kita mengaplikasikan ke RKP biar ketemu. Berarti dari internal kan bisa teman-teman nggak perlu manggil narasumber atau apa. Menurut itu kan Ini berarti PKK didongengin gitu. bukan. Oh, undang ke sini didongengin. Udah, besok lomba mewarnai suruh dongeng, siapa yang dongeng? Udah lagi, ya. Besok lomba mewarnai desa. Manggil bukan dongeng. Pak Bas, Pak ini kan dongeng semua ini. Pak Mustono itu kalau mendongeng dia malah bisa menidurkan anak istrinya. Iya, berarti nanti maksudnya dalam perkembangannya pun mendongeng pas bayai menunggu pengumuman. Taruhlah kita anggap sudah nih Bu ini ya. Koreksi, sampul G yang PKK. Oke, Mbak langsung maju ke pengajuan baru. Ini yang untuk pengajuan PKK. Kunjungan pengurus harian ke PKK RW. Pertanyaan kami, apakah butuh pagu anggaran untuk ini? Oke. Kunjungan, berarti mengunjungi. Kalau ada banner dipasang di mana? Di rumah RW-nya berarti. Bannernya di bawah. Aku di bawah, bukan taruh bawah.
12 RW, tidak bisa 15 RW. Soalnya umurnya 1 tahun hanya 12. Apakah dalam satu rentang 1 bulan ada 2 kali kunjungan? Pertanyaan itu. 7 kali dalam setahun. Oke. Banner, door press, mami. Kira-kira kunjungan ini membebani dari pengurus RW akhirnya. Maksudnya kan di situ akhirnya. Ketika kita membuat program malah membebani yang pengurus RW kan kasihan juga. Jadi harus berpikir di situ. Hanya pengurus harian, berarti pada saat rapat atau arisan PKKMW berarti di situ. Berarti nggak butuh mami, sama Depres. Pelatihan PKBN, PKBN itu apa? Berarti kita konsep semuanya, seluruh lembaga. Sekarang kan zamannya dibarakan toh, nanti dibarakan semua. Ada PBB lagi, biar yang latih PBB Pak Maria sama Pak Saul aja, semua ikut latihan PBB. Lanjut, lomba lansia. Konsepnya gimana? Mindset kita nanti RKP sama BDP ketemu. Berarti berangkat dari posisi lansia. Lombanya apa? Lomba lansia itu. Apa Bu? Kita masuk ke RKP sama penganggaran APBDes. Kalau konsepnya abstrak, kita kesulitan untuk menuliskan ini butuh apa. Ketika sudah diputuskan di APBDes, tuh nggak melebu paku, kurang ini, ya, kesulitan akhirnya mau pelaksanaan. Jadi kita perlu penjelasan di situ. Juri hadiah mami benar. Nanti konsepnya disiapkan ya seperti apa. Kalau konsepnya masih abstrak, mungkin kita akan kesulitan untuk mempagukan atau mengabisikan ini masuk ke RKP sama ke APBDes. Di pagu anggaran APBDes itu yang ada secara jelas itu untuk perempuan dan anak. Yang lansia itu tidak ada. Jadi mungkin masuk ke lansia yang perempuan. Lansia laki-laki tidak usah. Yang laki-laki bisa tidak pernah lansia. Usia lansia itu berapa sekarang? Lansia. Seperti itu kan ya. Jadi mungkin yang pagune secara jelas itu ada di perempuan. Nanti biar memudahkan kita mengkonservan di APBDes. Lomba menyulam taplak yang seperti tadi sudah. Oh ya, berarti taplaknya nanti inventaris. Yang kemarin yang itu ya? Itu bukan. Ini. Saya pikir ini dulu tinggalnya Bumurol. Keterampilan rias baca 1 kali dalam periode jabatan kepala desa atau 1 kali dalam 1 tahun.
Dalam satu kali. Oke, setahun pisan. Nanti ibu gue dulu itu. Lomba menghias tumpeng ini nanti ibunya dengan Agustusan. Ya. Kemudian pembinaan sampah ini nanti akan terkonsep dengan pengajuan dari RW 1, RW 2, ada beberapa RW itu yang di sini. Pelatihan membuat kue, sama Pak. BLK bergening kita kan tinggal gini Pak, dibawa ke sini atau PKK ke sana, kan mana nanti? Oh boleh. Berarti kan ada kuota seperti ini yang di share Bapak kemarin itu adalah sini ke sana, bukan sana ke sini. Soalnya nanti gini, ketika nanti ada dewan menengahkan kegiatan seperti tahun kapan itu keluarga Pak Pastono itu malah dapat apa Mas? Tim pelatihan Pak Nasir waktu di kecamatan itu dapat kebutuhan kue apa itu? Open, lengkap ya. Tuh, selesai pelatihan diberikan. Ya, betul. Untuk pelatihan AC ini, barang itu akan diberikan di pelatihan kedua. Jadi pelatihan ini kalau mereka mau lanjut di sana, nanti ada pemberian alat-alat untuk iya. Yang sekarang nggak ada. Jadi mereka harus menyelesaikan mungkin semacam ini kan pengenalan ya. Yang di sana mungkin lanjutan baru ada pemberian AC. Mereka hanya mendapatkan sertifikat. Pembinaan pembuatan baju dari daur ulang. Berarti ini nanti mestinya jadi satu dengan yang tadi. Satu rangkaian kegiatan. Nanti tidak terpisah dengan kegiatan yang tadi apa? Yang di sini tadi. Bukan. Yang ada lomba sampah tadi. Naik. Bilang sampah tadi Pak. Bukan dapat naik. Enggak. Tampilan mengira pemilihan sampah ini jadi satu dengan itu. Jadi setelah dipilah ada ini pemilihan lembaga. Jadi rangkaian kegiatan 7 dan 9. Oke. Nanti kalau ada satu kali, kalau seperti jadi satu, ikut ini malah nanti. Lanjut, pelatihan kader kesehatan. Jumlah kader kesehatan satu desa berapa? 104 parameter dari kader yang mendapat honor atau kader yang di-SK-kan desa. SK nggih. Soalnya nanti hubungannya dengan nanti pencantuman SK. Lomba kegiatan posyandu LP. Lomba kegiatan posyandu LP. Ini yang dilombakan seperti apa? Aplikasi. Belum pernah. Pernahkah dibuat pembinaan? Kalau belum pernah dibina, tapi disuruh lomba, itu dibinasakan. Gitu loh. Soalnya kan baru tahu dulu itu ujung-ujung di lomba. Lah rangkaian ini konsep kita ada berarti pembinaan dulu. Lah baru dilombakan. Seperti itu. Sudah nih pembinaan. Berikut Bu. Pembinaannya berupa kunjungan. Di pembinaan itu disampaikan perihal administrasi. Seperti itu
situ. Ketika kita mengkonsep ke APBDes itu kita harus punya mungkin nanti ayatnya sendiri. Nah, kalau orang-orang itu belum pernah dibina, kemudian ujung-ujung lomba kan juga mereka belibet, nggak tahu dibina, orang-orang dibongkar lomba. Kiranya kita seperti itu. Pembagian bibit tanaman asmantoga kita kemarin sudah pembinaan dulu, masuk ke pembagian, dan nanti di Agustus ada penilaian lingkungan, salah satu parameternya ada di situ. Nah, itu rangkaian yang kita siapkan ada di situ. Nah, kalau ibu-ibu posyandu tidak pernah dibina, ujung-ujung dikongkong lomba kan juga kasihan mereka, tak punya parameter. Ini berarti sudah rangkaian pembinaan sudah ya. Berarti saya tidak perlu menganggarkan atau di APBD tidak perlu dianggarkan pembinaan, langsung masuk ke lomba. Pembuatan stiker untuk bahaya merokok. Namun yang ini jangan deh. Untuk PKK klik sudah yang ini. Atensi PKK sudah. Oke, Mbak. PKK selesai. ADS yang pada saat masa jabatan Pak Kades awal tidak ada ADS, sekarang kita masukkan di sini karena menjadi rumah besar dari kegiatan kesehatan yang ada di desa. ILP, posyandu, lansia, posyandu balita, yang sekarang dikerjakan ini ILP ada di sini. Ada pembuatan biopori. Ini nanti hubungannya sama dengan penanganan sampah juga, seperti ini. Pendampingan pada itu pemberian tambah darah. Ketika pemberian tambah darah dimasukkan ke pagu pembelian obat-obatan yang ada di APBD saat ini, mungkin kan enggak? Kalau pemberian obat-obatan mungkin enggak? Yang sekarang pagu anggaran ada. Kalau enggak, kalau mungkin kan sudah kita break, karena sudah biar tidak terlalu banyak program yang kelihatannya akhirnya nanti PR-nya banyak. Kalau pemberian tablet masuk dari situ. Yang pendampingan yang belum. Oke, pendampingan yang belum di remaja putri. Pendampingan ini konsepnya apakah hanya ada di anemia? Lalu sebetulnya terlalu kecil. Biar kita nanti berpikirnya agak kompleks. Pagu anggaran kita tidak hanya untuk satu seperti ini. Biasa saja. Jadi ada tambahan. Ya, situ maksudnya di situ. HIV dan sebagainya itu mungkin masuk di situ. Masuk di pernikahan dini mungkin bisa sama juga. Jika kenakalan bapak dan ibu, nggak ada aja. Sama itu pernikahan dini. Persiapkan pernikahan. Lanjut ke kunjungan rumah ILP. Kunjungan rumah ILP. ILP ini kan posyandu ya. Rumah ILP berarti rumah posyandu. Pertanyaan ini kan muncul honor. Muncul honor.
kader posyandu itu dihonor oleh pemerintah dan tugasnya itu kompleks, salah satunya ada di sini. Ketika kita memunculkan honor berarti ada double anggaran di situ. Mohon dipahami, untuk honor yang sudah menjadi skup bagiannya tidak boleh. Contoh, Pak Kades, saya ketika menjadi anggota tim RPJMdes tidak boleh ikut honor. Pak Anwar, Mbak Zara masih boleh, Mas Didit masih boleh walaupun perangkat, karena tidak ada hubungannya dengan tupoksi kami yang ada di sini. Jadi kalau RPJMdes itu menjadi bagian tugas Pak Kades dan tugas kami. Nah dari situ akhirnya kita tidak boleh muncul honor. Gitu loh. Nah, nanti parameter di situ ini mohon dipahami. Jadi jangan sampai ada kalimat kita dulu sudah mengusulkan honor loh, sekarang ganti sisi kesannya itu desa itu dua harga dari bantuan transport mutunya sama dengan yang ada di kader posyandu yang ada di tiap kegiatannya. Kan ada namanya bantuan. Kalau orang kan ikut digas, bantuan transport ikut APBDes. Double lagi ada bantuan transport yang untuk kader dan untuk kunjungan. Padahal mestinya sudah menjadi satu rangkaian kegiatan. Oke, jadi adalah Batras. Saya minta diberikan contoh SK ya. Ketika kita mengeluarkan keuangan itu biar SPJ kita ikut apa relevan itu bisa dikeluarkan. Pelatihan bijak oksitasi, apa oksitasi? Bapak silakan membayangkan, membayangkan dengan ini berarti ada rangkaian yang tidak terpisahkan dengan bumbil, senam bumbil. Nah, masuk di situ ya, kita masukkan di situ. KPASI, pengadaan yang berbalik posyandu ILP, ini berarti untuk administrasi ya. Nah, kita masukkan di apa admin. Pemberian reward untuk pos dengan presentase D per S tertinggi. Konsep ini apakah tidak lebih baik masuk menjadi bagian dari lomba tadi depan ILP? Kan tidak mungkin dihidupkan urip dhewe morono jujuk ngadakan lewat seperti itu. Tapi kalau itu bukan yang tadi, lomba kan enak, konsepnya langsung berhubungan. Setiap bulan kita paginya di situ kesulitan. Reward. Yang masuk itu lomba tadi, biar tidak terpecah-pecah kegiatan, nanti akan muncul per bulannya tambahnya di sini reward untuk door prize untuk kegiatan pertemuan, kan akhirnya itu setiap bulannya muncul di posyandunya gitu. Satu ya.
sosialisasi PTM dan posyandu YLP dengan kunjungan dari pengurus ODS. Ini apakah tidak sama dengan yang ada kunjungan tadi? Tadi kan ada kunjungan. Di awal tadi, kunjungan tadi. Oh, PKK, bukan ini. Ini setiap bulan. Kalau ini hanya dalam 2 semester, 7 kali dalam setahun. Parameter 7 itu kok magang ya? Kalau kita ngitung 6 berarti semester. Kalau 7 masih penyakit 12 saja. Pemofatan tak kosong. Itu sudah Pak Kosim tadi. Bikin nandur pisang sepanjang galangan sawah. Lanjut ke sosialisasi untuk sudah tadi kan sudah dibahas ya calon manten nih. Lanjut Mbak. Kerja bakti Jumat bersih, perangkat sudah jalan, berjumat bersih. Perangkat laki, beberapa perempuan, beberapa perempuan sama bapak, senang bapak. Bapak tidak boleh kerja bakti panas, dari aku. Ini nanti berarti posyandu kader akan mengadakan kerja bakti. Sasarannya gimana? RW Pandang umum itu. di situ berkunjung ILP, kerja bakti pisang, ada diskusi biar tidak terpecah-pecah. Untuk mengajarkan di LPDS itu pagu anggaran satu gelondongan, nggak ada terpecah-pecah. Akhirnya kita nanti pengekspresiannya juga sudah. Jadi ini tuh bagian kegiatan, bukan tersendiri dari aku kerja bakti tok muncul mami, aku kunjungan tok muncul mami sampai proses seperti itu. Mungkin jadikan satu kegiatan kunjungan ke RW 1 ya, ada kerja bakti, juga ada pembinaan dan sebagainya, tapi konsepnya nanti akan keluar mami seperti itu, tidak terpecah ya, lebih gampang pengekspresiannya dan penganggarannya. Oke, kita di situ memudahkan. Itu ada yang sudah ada tambahan dari tim RDS. Oke, masuk ke BPD berarti Pak. Karena kalau puncak-puncak di kecamatan, kalau Pulau balik apa di ibu iya apa mami BPD tambahan untuk kegiatan yang review kemarin sampai naik ada yang persis itu. Ingat saya yang belum terrealisasi adalah peninggian makam sama wafir lainnya. Karena kita kemarin kan menunggu BK untuk di balai desa, kita tidak bisa masukkan BD di sini. Sinergitas kemudian dengan lembaga itu Sudah. mulai ORT jadi satu bagus. Lembaga sudah di warung GJN itu kemarin kan sinergitas. Yang mungkin tambahnya dengan RW berarti ya yang baru. RW bukan yang nanti itu masuk lembaga desa. Lagi, berarti kan belum yang sini. BPD sama kemudian Ini konsepnya berarti gabung semua dari tupoksinya RT RW, tupoksinya semacam pelatihan berarti. ya, berarti Muga-muga ada BK
lebih mudah untuk penyusunan pemrogramannya. Ini kita setuju. Ini yang lama, ya kita masukkan di hampir sama dengan program yang di Pemdes ya, dengan kapasitas dan sebagainya itu. Diberi saja nih, ingat saya nih Pak ya. Oke. LPM juga sama, khusus untuk makan dan sebagainya, sama ini apa? Paving. Untuk review dan pengajuan yang RAB tidak saya bahas nih Pak, karena kita nanti akan mengklikkan RAB itu ketika kita mau melaksanakan kegiatan. Akhirnya kita akan hitung RAB detailnya seperti ini, termasuk bimbingan makam dan sebagainya. Nanti akan kita detailkan pada saat tanah pengganti sudah ada, pembangunan tembok makam juga siap dananya. Nah, kita detailkan semua. Ya, seperti itu. Seperti itu dari BPD, RDS, BKK, LPM yang bisa kami sampaikan reviewnya untuk dan serta pengajuan kegiatan di RPJMDes perubahan yang untuk BPD, RPMD. Ini yang dulu. Oke, Bapak Ibu dari BPD, RPM, RDS, BKK ada ditambahkan sebelum kita masuk ke yang tambahnya, materi tambahnya. Oke, kalau yang ini sudah saya terus dulu yang untuk kegiatan perumusan RPJMDes perubahan, dan nanti kita bicara lain-lain. Salah satunya khusus ada surat dari kabupaten perihal realisasi Hanpam yang hubungannya dengan BUMDes, senyampang lembaga berkumpul. Saya mohon bantuan pemikiran konsepnya seperti apa. Oh iya, saya belum bisa ke lembaga. Tadi saya share di BUMDes karena memang hubungannya dengan BUMDes perihal Hanpam seperti itu. Dalam dari konsep perumusan RPJMDes perubahan sudah, kita masuk ke materi lain-lain. Monggo Pak Mus yang ditambahkan. Karena waktu kita ada tugas itu kan ada pemekaran posyandu yang ada di 2008 ya. Itu keluarnya dia belum punya alatnya. Dia alatnya yang harus mungkin bisa ditindakan soal posyandu. Alatnya ya beda. Nanti bisa disampaikan ya. Ya, dia bahwa itu sebagainya. Nanti itu yang kita pendapat. Di list checklist bulan yang kurang dapat kita ya kita sudah beli bisa tulis. Oke, dari bapak yang lain. Kalau ada tadi ada surat dengan realisasi anggaran pelaksanaan bank. Saya masukkan ke grup BPDPM, ya cermati di situ. Jika BUMDes sudah ready, sudah siap untuk melaksanakan Hanpam, itu parameternya adalah ada syarat pencairan penyertaan modal BUMDes khusus di bidang Hanpam. PAK secara administrasi penginputan di Sisq sudah dilaksanakan,
sudah masuk ke penyertaan modal di RBDes, tinggal sekarang bola ada di BUMDes. BUMDes wajib berbadan hukum sudah. Ada studi kelayakan usaha sesuai Kemendes. Ada presentasi SKU. Presentasi SKU itu BUMDes memaparkan kepada pemerintahan desa bersama BPD dan lembaga desa di situ untuk disampaikan SKU-nya. Kemudian ada SK Kepala Desa, persetujuan SKU dan penyertaan modal. Berita acara SKU dan penyertaan modal BUMDes, ada perdes penyertaan modal, ini memang belum kami buat karena belum fit yang untuk pelaksanaan. Perubahan ART yang harus disesuaikan dengan Permendes 3 tahun 2021 terkait penambahan KBLI usaha ketahanan pangan yang di struktur BUMDes. Nah, itu nanti info ini sudah kami sampaikan ke grup BUMDes biar untuk ditindaklanjuti. Jadi yang untuk SKU itu semacam presentasi atau pemaparan studi kelayakan. SKU itu studi kelayakan usaha. Jadi kalau mereka ada kegiatan ini, nanti prosesnya seperti apa dan sebagainya. Termasuk ada penyampaian pengeluaran dari modal awal, modal produksi, modal pekerja, modal perkiraan arus kas, dan proyeksi laba rugi. Itu yang harus disiapkan BUMDes. Monggo dari Bapak Ibu BPD LBM, kalau ketemu dengan beberapa pengurus BUMDes bisa dimotivasi kalau memang dilaksanakan yang kita menjadi isi Bapak BPD APBDes tahun 2025. Seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk perihal lain-lain di sini. Bapak tambah, sampun. Bapak Ibu dari BPD, LPM, LPS, PKK, takut tidak ada. Ampun G, jam 9. Mas, kegiatan ini berarti bisa kita selesaikan lebih cepat. Untuk perumusan ini, selanjutnya bola ada di tim RPJMDes. Tetapi yang akan kita undang jenengan juga. Tapi hanya BPD LPM, kalau PKK hanya ketua dan sekretaris mengikuti kegiatan RPJMDes. Jadi tinggal kita memetakan, kemudian kita bikin sebuah konsep administrasi untuk kita susun, kemudian akan ditetapkan melalui Musdes oleh BPD penetapan RPJMDes, dan langsung nanti akan kita ikuti pembentukan tim RKP sekaligus penyusunan RKP tahun 2026. Untuk Desa Waru 2020 tidak mengikuti Pilkades. Di beberapa desa di Kecamatan Waru ada yang mengikuti Pilkades. Contoh Kuresari itu habis di bulan Mei itu berhasil. Saya review yang disampaikan Bapak tadi. Kalau sejak dulu sih memang 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa itu habis, BPD memberikan surat kepada kepala desa untuk menyusun atau membentuk panitia. Seperti itulah. Kenapa kemarin kita kosong? Karena waktu habis ada COVID, diundur, rekonstruksi, sampai akhirnya ada uji. Normalnya seperti zamannya Bu Almarhum Hajah Halimuro dan Pak Jun yang pertama, itu langsung Bu Hajah rampung, apa Judi prosedur seperti itu. Kuresari, Kedungrejo, Kepuh, dan BPD. Dai. Oh ya, masih. Nah, itu nanti prosesnya seperti itu untuk dilaksanakan. Nah, yang disampaikan Bapak tadi sedang digodok Perbup. Perangkat jika mencalonkan, dia sudah harus mengundurkan diri, ya, bukan cuti sementara. Kalau dulu cuti sementara. Di beberapa desa ketika perangkat mencalonkan dan tidak jadi, akhirnya bentrok dengan kepala desa terpilih. Seperti itu. Akhirnya ada transforman untuk membuat
jika berangkat menjalankan dia harus mengundurkan diri seperti itu. Kalau anggota dewan itu saya rasa sudah ada aturannya Pak. Jadi sejak penetapan yang masuk daftar calon di DJT tetap itu seorang kepala desa maupun berangkat harus mengundurkan diri dari jabatan seperti itu. Itu bukan cuti tapi mengundurkan diri seperti itu. Ya. Konsep itu sudah ada di aturan bakunya sudah ada. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan di sini pada kesempatan ini. Kami atas nama tim RPJMDes terima kasih dengan Indes mendukung Musdus 1, Musdus 2 dan kesempatan malam hari ini untuk pembahasan di tiap perumusan atau penganggaran melalui dari lembaga desa. Insya Allah ini akan kita segera selesaikan di tengah sibuknya acara kegiatan peringatan Muharram dan Agustusan. Insya Allah minggu ketemu lagi ketika meeting kegiatan Agustusan dan Muharram minggu malam. Di sini monggo yang tidak ada udur kami akan datang lebih untuk kepanitiaan biar bisa segera kita bikin dan meeting nanti kita plot dari rangkaian kegiatan yang akan berjalan per minggu awal di bulan Agustus sampai dengan minggu akhir. Nah, kemarin saya sempat dapat protes dari Pak RW, desa kok muatan lagi Agustus sudah dipek berminggunya besok ya. Kita memang dari minggu awal sampai minggu akhir di bulan Agustus itu nggak berhenti belas. Kalau dulu kan ada seling, ada sekitar 2 hari minggu yang kita lepaskan untuk kegiatan di RW. Nah kemarin kita kan sudah bahas di awal, kalau September awal Balai ini sudah di booking sebelum Juli malam sudah di booking. Makanya kita harus menutup atau menyelesaikan kegiatan di bulan Agustus di panitia. Nah, di September sudah terpakai nggak terlalu ribet. Dari kami, matur suwun yang sebesar-besarnya dengan dampingi dengan tambah dari pemikiran melalui program-program perumusan yang akan nanti kita bahas di perumusan PJMDes dan mohon tutup dengan mau Pak Is, Bapak Kampus ada, Pak Ketua LPR, ampun. Terima kasih dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah memudahkan melancarkan hajat kita dalam perumusan PJMDes dan 2 tahun tersisa ini untuk menyelesaikan PR-PR dari RPJMDes sebelumnya. Dan jika memang PR-PR itu sudah hampir tidak ada atau masih banyak yang sudah dilaksanakan, kita akan memasukkan program pengajuan itu masuk ke RKP 2026 maupun 2027 seperti itu. Terima kasih dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tujibu biha min jami'i ahli al-afat wa taqdilana biha min al-hajat wa tudhhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha min jami'i darajat wa tuballighuna biha al-shurayat min jami'il khairati fil hayati wa tatammat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Warzuqna Allahumma afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.